Haleluya, siap mendengarkan firman Tuhan, saudara? Siap, haleluya. Saya mulai dengan cerita dulu, saudara. Jadi tahun 2020, saudara, 5 tahun yang lalu, merupakan sebuah periode, sebuah zaman yang bisa dibilang tidak mudah bagi kita semua. COVID-19 di mana-mana, orang-orang pada sakit, semuanya harus pakai masker, lockdown, di mana-mana kota-kota besar lumpuh, finansial lumpuh, semuanya lumpuh, tidak bisa berkumpul, saudara. Bahkan gereja kita pun harus berjaga jarak dan tidak bisa berkumpul, saudara. Kemudian masuk lagi tahun 2021, saudara, bukannya makin baik. Kita berekspektasi bahwa semuanya akan lebih baik, semuanya tidak akan separah tahun 2020, malah masuk penyakit sebuah virus yang lebih berbahaya lagi, saudara. Virus Delta. Dan bagi saudara yang tidak tahu, kita pada zaman itu, kami sekeluarga pernah berkesempatan untuk mencoba atau kita pernah terjangkit virus Delta, atau mungkin bukan virus Delta, cuman kayak COVID, saudara. Jadi badan rasanya sakit, setengah mati seperti ditabrak, makanan tidak ada rasa, tidak bisa ada penciuman. Jadi benar-benar seperti kita itu terisolasi, saudara. Kemana-mana harus rapid test. Jadi belum lagi ada badai seroja, saudara. Siapa yang masih ingat badai seroja pada tahun itu? Serangan roh jahat. Banyak rumah-rumah, gentengnya hancur, banyak bahkan di gereja belakang sini pun, saudara, banyak kendala-kendala. Ada juga beberapa rumah-rumah mungkin dari jemaat Tuhan yang lebih merasakannya langsung. Berita-berita di TV, saudara, baik di luar maupun dalam negeri, saudara. Semuanya bilang tahun yang gelap. Kita di masa suram. Kita sedang di masa-masa terberat. Itu adalah kayak gelap-gelapnya tahun. Di 2 tahun itu, saudara, rumah sakit penuh di mana-mana. Orang meninggal banyak, saudara. Ribuan, bahkan ratus ribuan. Mungkin ada saudara yang di sini pada zaman-zaman itu ada keluarganya mungkin yang meninggal. Orang terdekat, saudara. Sungguh sebuah periode yang tidak mudah, yang sangat-sangat menguras air mata, saudara. Ekonomi banyak negara juga lumpuh di mana-mana. Dan mungkin kita tidak hanya mengalami badai secara fisik, saudara. Mungkin di saat itu juga kita mengalami badai secara spiritual. Kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kalau Engkau berdaulat, kenapa ini semua terjadi? Namun tidak hanya di zaman COVID, saudara, bahkan sampai hari ini pun mungkin ada yang masih bertanya-tanya, Tuhan, beta pu hidup semakin gampang, makin susah, masalah makin banyak. Bukannya pilih Tuhan Yesus, bukannya makin gampang, malah makin susah, hidup makin suram. Mungkin ada dari kita yang sampai bertanya-tanya, merasa seperti masalah begitu dekat dan Tuhan begitu jauh dari kita. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kemudian ayat yang ke-23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, ia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus menyulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bagi saudara yang mencatat firman ini, ataupun yang mau mengingat saja, kita ada tema itu kala badai menerjang. Jadi tema saya hari ini adalah kala badai menerjang. Jadi kisah ini terjadi, saudara, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi di waktu yang sudah malam itu, saudara, dan juga kemungkinan itu sedang musim hujan. Nah, dikatakan perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya. Di kitab Yohanes dicatat sekitar 3-4 mil.
atau sekitar kurang lebih 6 kilometer dari pantai. Nah, perahu mereka tergoncangkan saudara, terombang-ambingkan angin sakal. Ini kita ada contoh ilustrasi atau dia punya gambar dari perahu murid-murid pada zaman itu. Jadi saudara bayangkan mereka menggunakan perahu seperti ini dan mereka harus mendayung itu. Mungkin saudara-saudara dari kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin adalah seorang nelayan ataupun yang pernah memiliki pengalaman di perairan mungkin lebih tahu. Cuman angin sakal itu sangat berbahaya saudara. Angin sakal itu pada dasarnya adalah angin yang berlawanan. Jadi contohnya saya berjalan ke arah drum. Nah ketika saya berjalan begini anginnya menghadap ke saya. Jadi saudara bayangkan dengan perahu ini dan juga ada dia punya layar. Saudara bisa bayangkan betapa susahnya malam itu. Bukan cuma susah saudara, betapa mengerikannya malam itu. Kapal mereka terombang-ambingkan angin sakal. Ini bukan angin tergoyang main-main saudara. Karena bisa membalikkan keadaan kapal. Dan dikala badai waktu itu salah satu peristiwa yang paling tidak diinginkan terjadi saudara. Apalagi waktu tengah malam. Saudara kalau ke laut tengah malam, tornado juga kalah. Betapa dahsyatnya angin malam itu. Jadi saudara bisa bayangkan. Kisah ini sangat menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan di situ Yesus pergi dan berdoa di atas bukit dan murid-muridnya di situ dia dikirim untuk pergi ke seberang. Kita sekarang setelah Yesus naik ke sorga, Yesus adalah imam besar kita. Sedangkan kita hari ini di bumi, sepertinya masalah tidak ada habis-habisnya. Sepertinya kita diombang-ambingkan. Sepertinya angin begitu dahsyat. Sepertinya badai tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Sehingga saya yakin mereka juga pasti bertanya-tanya, Tuhan, pulang maleh. Tuhan, mau sampai kapan? Jadi saudara bayangkan, kita adalah murid-muridnya yang sedang terombang-ambingkan jahatnya dunia. Omongan-omongan tetangga. Gosip-gosip tetangga. Jadi saudara bisa bayangkan betapa mereka sudah pasrah dengan hidup mereka saudara. Namun juga mereka menunggu kedatangan Yesus. Mungkin ada dari kita yang sekarang ini sedang diterjang badai saudara. Mungkin ada dari saudara hari ini yang sedang di tengah badai dan sudah hampir meninggalkan imanmu. Mungkin badai begitu besar, mungkin badai begitu dahsyat, mungkin angin begitu kencang. Perahumu sudah tergoyang, terambing-ambingkan. Dan itu wajar, karena angin itu adalah bagian dari hidup kita. Mungkin engkau sudah berkata, ini kali terakhir beta mau pergi gereja. Ini kali terakhir beta mau datang gereja lagi. Namun pada kisah ini saudara, kita akan lihat sama-sama. Bahwa Yesus, dia tidak tinggal diam karena dia datang di waktu dan saat yang tepat. Karena dikatakan sekitar jam 3 pagi, atau di dalam bahasa Inggrisnya sekitar jam 3 sampai jam 6 pagi, Yesus datang dan ia berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Ini sangat penting saudara. Ini sangat penting ketika Yesus datang sekitar jam 3 pagi untuk datang dan menghampiri mereka. Karena pada jam 3 pagi itu adalah malam tergelap. Sekitar jam 3 sampai jam 6, 3 jam itu adalah malam-malam terberat dan malam-malam tergelap. Ketika saudara keluar jam 3 pagi di luar, saudara akan lihat betapa gelapnya malam itu. Ada yang bilang itu gelap fisik, ada yang bilang itu gelap secara spiritual. Artinya ada roh-roh pada malam itu paling mengesankan saudara. Dan lebih dari itu saudara, menggambarkan bahwa mereka sudah tersiksa sepanjang malam. Mereka sudah merasakan angin sepanjang malam. Ombak sudah begitu lama menghampiri mereka. Ombak sudah ada habis-habisnya sepanjang malam. Mereka sudah di titik terendah, mereka sudah benar-benar di titik pasrah. Beta yakin pasti dong bilang, ini pasti beta sudah lewat nih. Karena betul-betul sungguh berat. Dan di waktu-waktu terberat itu saudara, di waktu-waktu sepertinya tidak ada harapan lagi. Di waktu-waktu sepertinya mereka sudah di titik darah penghabisan. Di situ Yesus memutuskan untuk hadir. Di situ Yesus memutuskan untuk hadir. Dan saya percaya ini bukan karena tidak ada alasannya. Namun Yesus memutuskan untuk hadir. Karena dia tahu itulah waktu yang tepat.
Mungkin dalam kehidupan kita sekarang pun begitu. Tuhan izinkan badai dengan jangka waktu yang panjang dalam hidup kita. Tuhan izinkan angin, topan, apapun itu masalah dalam hidup kita. Panjang, lebar, lama sekali dalam hidup kita. Namun saya percaya Tuhan punya rancangan yang lebih dahsyat dari itu, saudara. Tidak berarti Tuhan sedang lupakan kita, saudara. Tidak berarti Tuhan sedang biarkan kita mati kelaparan. Tidak berarti Tuhan tidak peduli dengan saudara dan saya. Namun Tuhan sengaja untuk datang di jam-jam tergelap kita. Dan mungkin seringkali betul-betul sudah di ujung napas baru Tuhan muncul. Atau tiba-tiba ada mujizat yang terjadi. Karena mungkin seringkali kita masih punya ambisi. Kita masih punya percaya diri yang begitu dahsyat. Kita masih punya ego. Kalau beta bisa. Beta kuat. Beta peduli orang lain, beta paling kuat sudah, beta pun kekuatan soalnya perlu orang mau bantu. Atau mungkin sudah cari orang lain, tapi kita seringkali taruh Tuhan jadi pertolongan terakhir daripada pertolongan pertama. Seringkali Tuhan jadi jawaban terakhir. Oh ini beta sudah checklist A, B, C, D, ini sudah gagal semua, baru Tuhan nih. Beta sudah coba A, beta sudah coba B, beta sudah coba C, nah ini baru Tuhan nih. Mungkin seringkali kita taruh Tuhan di tempat yang salah. Mungkin seharusnya bukan Tuhan yang jadi yang terakhir, tapi Tuhan jadi yang pertama, saudara. Mungkin seringkali badai itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus menghadapi kala-kala badai itu, supaya Tuhan kasih sadar kalau kita tidak sehebat itu. Mohon maaf. Mungkin seringkali, saudara, Tuhan izinkan semua itu. Supaya kita sadar hanya Tuhan satu-satunya pertolongan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Dan ketika mereka melihat Yesus, saudara, ketika Yesus berjalan di atas air dan mereka melihat Yesus untuk hadir. Bukannya mereka mendapat pertolongan, bukannya mereka mendapat harapan, malah mereka ketakutan dan mereka berkata, itu hantu. Ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa ciri badai, saudara. Yang pertama, itu dapat mendistorsi penglihatan kita. Badai dapat mendistorsi penglihatan kita. Ketika Yesus datang, saudara, mereka sudah hidup sekian lama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah lihat Yesus melakukan mujizat di depan kepala mereka. Bahkan, itu mereka baru selesai, saudara. Sama-sama dengan Yesus, melihat Yesus melipat gandakan makanan di depan mereka. Tapi itu mendistorsi penglihatan mereka. Bahkan Petrus, saudara, beberapa ayat selanjutnya, yang dia bahkan sudah jalan di atas air. Hanya dia, saudara, yang bisa jalan di atas air selain Yesus. Jadi di dunia hanya 2 orang sampai sekarang. Dia pun ketika dia merasakan angin begitu dahsyat, badai begitu hebat, dia ketakutan. Dan dia mulai perlahan-lahan tenggelam. Kemudian badai juga merupakan kejadian yang alami, kejadian yang natural. Mungkin kita bisa prediksi, oh ini besok bakalan ada badai, atau kita bisa lihat dari, sekarang kan sudah mulai canggih, saudara. Jadi bisa lihat dari HP, oh ini bakalan hujan jam segini sampai jam segini. Atau kita bisa lihat dari BMKG mungkin ada kasih, oh ada peringatan bla 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 bla. Namun semua itu tidak akan tetap bisa kita prediksi, saudara. Sebagus apapun bisa coba kita prediksi, itu tetap kejadian natural. Mau di tingkat apapun hidup saudara, mau di sekaya apapun kita, badai tetap kejadian natural. Kita bisa lihat banyak artis-artis di luar sana, begitu kaya, begitu mapan. Orang-orang kenal, bunuh diri. Beli mobil kayak mau beli permen, tapi bunuh diri. Kita bisa lihat bahwa badai merupakan kejadian yang natural dan alami. Dan kemudian badai pasti berakhir. Pada ayatnya yang ke-33, di situ katakan ketika Yesus naik, badai pun redah. Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu kalau badai pasti berakhir atau badai punya akhirnya.
artinya dia tidak akan bertahan lama. Masalahnya kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bakalan berapa lama badai itu akan tetap menerjang hidup kita. Kita mungkin bisa tahu bahwa badai akan berakhir. Yes, benar, badai tidak akan selama-lamanya. Namun kita tidak pernah tahu berapa lama. Nah, saudara, seperti keindahan laut, saudara. Semakin dalam engkau turun ke bawah, semakin dalam engkau menjelajahi laut itu, semakin indah hasil yang dihasilkan, semakin indah terumbu karang, semakin langkah semuanya di dalam situ. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Semakin dalam Tuhan membawamu sampai ke titik terendahmu, semakin indah nilai kisah hidupmu. Semakin dalam kualitas kisah hidupmu. Jadi nikmatin itu, saudara. Namun pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita berbuat, saudara? Kita lihat di Matius 14 ayat 26 sampai 27. Dikatakan bahwa ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi dikatakan apa, saudara? Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Maka nomor satu, tetap tenang dan jangan takut. Tetap tenang dan jangan takut. Mungkin seringkali kita terlalu fokus sama masalah kita, saudara. Mungkin seringkali kita begitu merasakan dinginnya angin, begitu tergoncangnya perahu kita, begitu besar masalah hidup kita. Ada tanggungan-tanggungan yang harus kita tanggung, ada beban yang begitu berat kita pikul. Seringkali terlalu dahsyat yang membuat kita lupa bahwa Tuhan tidak beserta kita hanya di keadaan baik-baik saja. Artinya apa, saudara? Bahkan di titik terendah sekalipun Tuhan ada. Bahkan di titik sepertinya tidak ada harapan lagi, sudah pasrah, Tuhan ada di situ. Artinya, perhatikan ini baik-baik, saudara. Di saat Yesus berjalan di atas air dan ia masuk melangkah, ini menggambarkan sebuah penggambaran yang sangat indah bagi mereka dan juga bagi kita pada hari-hari ini. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Yesus datang berjalan di atas air di malam-malam tergelap, ia menunjukkan bahwa di atas air, di atas gelombang, saya sedang menginjakan kakiku. Artinya aku di atas mereka. Semua badai, semua air, semua topan, semua angin, semua masalah, semua ketakutan, apapun itu yang ada, yang membuat kita sekarang takut, membuat kita sekarang cemas, membuat kita sekarang gelisah, Tuhan bilang ada di bawah kakiku. Ada di bawah kontrolku, aku yang memegang kendali. Yesus bilang, this is under my feet, ini di bawah kakiku. Semua hal itu ada di bawah kakiku, saudara. Dikatakan di Filipi 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Tuhan Yesus, saudara, buat yang belum tahu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dikatakan kemudian, dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh karena ketaatan Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena apa yang Yesuslah kerjakan 2000 tahun yang lalu, segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, saudara. Oleh karena ketaatan Kristus, saudara, ia rela meninggalkan tahtanya di sorga, mengambil tubuh daging kita, menyerupai manusia, agar dia tunjukkan bahwa beta rasakan apa yang lu rasakan. Beta mengerti lu punya rasa sakit, beta mengerti lu malu ketika lu dipermalukan, beta mengerti apa yang lu alami, beta sendiri turun tangan langsung. Dia buktikan bahwa dia bukan Tuhan yang jauh, saudara. Namun kenyataannya tidak semudah itu.
Lu son tahu apa yang beta rasakan. Tuhan, betapa hancur beta pun perasaan ketika dia kasih tinggal beta. Kita bisa berargumen seperti itu. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk kita dapat memperkatakan semua itu. Inilah mengapa kita butuh Injil. Kita butuh kabar baik agar pemahaman kita bisa dibenarkan. Karena apa, saudara? Kita butuh Injil. Karena Injil bukan cuma hanya mengenal atau mengenai mati masuk surga. Tapi Injil kita butuhkan sehari-hari untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Karena Kristus anak Allah satu-satunya dikorbankan bagi setiap kita. Memberikan kita jaminan bahwa walaupun hidupku sedang tidak baik-baik saja. Walaupun hidup saudara sedang tidak baik-baik saja. Walaupun badai begitu hebat. Walaupun rasanya sudah mau mati. Walaupun tidak mudah. Tidak ada kuasa yang melampaui kuasa kasih dan kesempurnaan Allah. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa kedaulatan Allah. Karena dia betul-betul sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya. Salib menunjukkan bahwa manusia kita begitu berharga. Sehingga Allah sang pencipta rela menanggung setiap dosa manusia. Dan dari situ ia mati, kemudian ia bangkit, kemudian ia naik. Menunjukkan bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita bagi yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Kita bisa disadarkan bahwa di dalam badai sekalipun Allah turut bekerja. Jadi di saat badai menerpa hidup kita, saudara, nomor satu yang bisa kita lakukan ialah tetap tenang dan jangan takut. Selama kita masih bernafas, pekerjaan Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Mungkin saudara hari ini datang ke tempat ini, rasanya begitu berat untuk mau angkat tangan. Rasanya Tuhan, aku sakit leh. Kalau diingat-ingat kembali, oh Tuhan, biasanya mampu mau tepuk tangan. Mungkin ada banyak sekali beban-beban kotoran yang engkau simpan dalam hidupmu. Namun satu hal yang ingin saya katakan bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan kita, the great I am, aku adalah aku. Dia Tuhan yang sanggup dan Ia Tuhan yang mau untuk menggunakan seluruh situasi, kondisi, musim hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan. Dan Ia berjanji akan beserta dengan kita sampai kesudahan dunia. Kemudian kita baca kemudian di ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Maka nomor 2 poin saya yaitu ambil langkah iman. Di saat badai menerjang, di saat badai sedang hebat-hebatnya, ambil langkah iman, saudara. Petrus adalah seorang nelayan. Petrus tahu apa yang akan terjadi ketika dia menginjakan kakinya di atas air. Mungkin saudara perlu Petrus juga, saudara perlu yang bisa nelayan. Mungkin setiap kita, kalau kita tahu kalau injak di atas air sudah pasti tenggelam. Betul? Dia tidak perlu memiliki pengalaman yang begitu hebat untuk tahu bahwa ini sonde mungkin Tuhan. Namun dia sendiri yang bilang, kalau itu engkau, panggillah aku. Dia sudah punya cukup ilmu, saudara. Dia sudah punya cukup pengalaman. Dia sudah familiar. Dia sudah sangat mengerti. Sudah sangat familiar dengan sikon malam itu. Karena ia adalah seorang nelayan, saudara. Mungkin kita sering kali berargumen dengan Tuhan. Tuhan, beta tahu resikonya apa kalau beta maju. Tuhan, yang benar sah. Tuhan, mana bisa, ini sonde mungkin. Badai menyingkapkan, saudara, bahwa hanya Petrus satu-satunya yang berani mengambil langkah iman dan berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Badai menyingkapkan bahwa di atas segala persoalan, ketakutan, kecemasan, iman anak Allah tetap lebih sejati. Iman anak Allah benar-benar
terbentuk di situ, saudara. Hanya dia satu-satunya orang yang berani tampil beda. Dia satu-satunya orang yang berani keluar dari zona nyamannya dia dan menginjakan kakinya di atas air. Zona yang dia tidak familiar, berjalan di atas air, saudara. Dia tahu kalau itu mustahil, namun ia katakan bahwa Tuhan, jikalau itu engkau, panggillah aku untuk datang. Ini Yesus bilang apa? Datanglah. Bagaimana jika hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, situasi, badai, Tuhan sedang menggoncangkan hidup saudara. Tuhan izinkan segala goncangan itu untuk terjadi dalam hidupmu. Bagaimana kalau memang Tuhan mau engkau keluar dari zona nyaman engkau? Bagaimana kalau Tuhan memang mau untuk kita keluar dari zona nyaman kita? Bagaimana kalau selama ini bukan kita yang tunggu Tuhan untuk bekerja, namun Tuhan yang tunggu kita untuk ambil langkah? Bagaimana kalau selama ini kita tetap terbelenggu dengan kita punya ketakutan? Padahal Tuhan sebilang, buka rumah ngopi. Tuhan sebilang, layanilah dia. Tuhan sebilang, ambil pelayanan. Tuhan sebilang, SDK. Atau Tuhan sebilang apa dalam hidupmu? Namun kita masih bilang, Tuhan, tapi bagaimana dia pun cara? Tapi bagaimana kalau memang Tuhan lagi tunggu saudara untuk ambil langkah ke depan? Yesus bilang apa? Datanglah. Yesus bilang, datanglah. Seperti sebuah tanaman, saudara. Kalau hanya dibiarkan tumbuh di sebuah pot saja. Saudara, kalau ada yang punya bunga di rumah. Jadi kan bunga itu kan taruh dalam pot. Dia tumbuh besar sesuai dengan kapasitas pot. Jadi soalnya mungkin saudara tanam pohon mangga di pot sepotong anak. Soalnya mungkin, tak? Artinya tanaman itu tidak akan, kapasitasnya tidak akan diperbesar. Atau dia tidak akan bisa tumbuh lebih besar, lebih kokoh, lebih kuat. Kalau memang dia hanya di pot sepotong anas. Dia harus dikeluarkan, dicabut dan ditanam di tanah yang dia tidak familiar. Tanah yang baru, dengan komunitas yang baru. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh. Supaya dia bisa jadi besar. Bagaimana saudara dan saya minta kapasitas semakin besar, tapi kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Sorry saudara. Seperti tanaman saja, dia harus dikeluarkan dulu, baru dia bisa jadi besar. Jadi jika Tuhan hari ini izinkan badai itu, namun di balik itu dia sedang bertanya, apakah kamu mau datang padaku? Apakah kamu siap untuk mengambil langkah iman, saudara? Namun seringkali layaknya Adam dan Hawa, kita digoda oleh iblis, saudara. Seperti di Kejadian 3, saudara. Adam dan Hawa digodai oleh iblis kalau memang Tuhan itu tidak mencintai kita dengan sepenuhnya. Mereka dimanipulasi, mereka ditipu. Apa maksud saya? Seorang teolog, saudara, yang bernama Sinclair Ferguson, orang bule, saudara, dia bilang begini. Dia menganalisis dialog antara ular dan juga manusia pada Kejadian 3. Jadi Kejadian 3 itu ada yang kisah di mana manusia jatuh dan itu ada sebuah dialog yang sangat menarik di situ. Di situ ia katakan bahwa ketika Allah memerintahkan manusia untuk tidak makan dari dua pohon itu, Allah tidak kasih alasan. Allah tidak bilang, lu jangan makan ini karena apa? Tapi Tuhan hanya bilang, lu jangan makan ini karena ketika lu makan, lu akan mati. Dia tidak bilang, kayak contohnya, oh Elijah, lu jangan makan ini karena ini berbahaya, ini A, B, C, D, dan lu akan mati. Tapi dia hanya bilang, jangan makan ini karena lu akan mati. Tuhan tidak kasih alasan, dan kurangnya penjelasan ini, saudara. Tidak ada alasan di sini, itu yang Allah sebenarnya ingin pakai. Karena apa? Itu sebuah panggilan bagi hidup saudara dan saya untuk percaya, patuh sama Tuhan, bukan karena alasan-alasan itu. Namun percaya dan patuh sama Tuhan karena kita atas dasar hubungan. Itu adalah sebuah relational based command, adalah sebuah panggilan, sebuah perintah untuk kita percaya Tuhan atas siapa Tuhan itu sendiri.
Jadi Kejadian 3, iblis menipu manusia 2 kali, saudara. Yang pertama dia bilang, Allah melarang kamu untuk memakan semua ini. Kamu tidak boleh makan semua pohon yang ada di taman ini. Sedangkan sonde. Kemudian yang kedua, iblis juga bilang, kalau lu makan ini 2, lu akan menjadi sama seperti Allah. Sedangkan tidak. Allah bilang lu akan mati. Jadi kedua ini, iblis menggoda manusia untuk tidak mematuhi perintah Allah. Dengan embel-embel, kalau lu makan ini buah, lu akan jadi berkuasa seperti Allah. Kalau lu makan ini buah, Allah sang pengekang, Allah yang jahat itu, soalnya punya kuasa dalam hidup, karena lu juga Allah. Dengan embel-embel, dan ya, manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka tergoda untuk mematuhi manipulasi iblis. Dan hasil dari tipuan ini yang mengakibatkan setiap kita, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, pernah memiliki ilusi atau sebuah pemikiran bahwa Allah sudah betul-betul mencintai beta. Kalau Allah tidak bisa dipercaya, Allah yang jahat. Dan semua itu berakar pada hati kita, saudara. Hati kita sudah hancur, saudara. Yang mengakibatkan kita memiliki gambaran yang rusak akan Allah. Pandangan kita dari manusia akan Allah menjadi rusak. Oleh karena tipuan iblis itu, saudara. Tipuan ini telah mencoreng dan dalam tanda kutip memperkosa integritas dan kemurahan hati Allah. Tipuan ini yang membuat setiap kita tidak bisa percaya Allah sepenuhnya. Tipuan ini yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, apa betul Tuhan mau lakukan hal baik dalam hidupku? Nah, Injil itu mematahkan semua itu, saudara. Injil berkata bahwa Allah yang turun langsung ke dalam dunia mengambil inisiatif. Allah sang pengasih itu turun ke dunia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Kristus mematahkan semua tipuan itu. Salib menyingkapkan, saudara, bahwa di atas segala rancangan iblis, di atas kuasa dosa, Tuhan lebih berdaulat. Di atas cerdiknya iblis, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih pintar, Tuhan lebih berdaulat. Dan untuk mengambil langkah iman, saudara, kita perlu Injil, kita perlu kabar baik, kita perlu pandangan yang benar. Kita perlu pandangan yang jelas. Akan apa? Akan Allah, bukan akan badai, bukan akan pribadi kita. Namun akan Allah, kita butuh pandangan yang benar. Dan Injil menjawab semua itu, saudara. Perhatikan ini, saudara, perhatikan yang ini baik-baik. Salib Kristus melambangkan, menyingkapkan betapa najis pikiran kita. Betapa bobrok hidup kita. Betapa jorok hidup kita. Betapa hancur hati kita. Betapa najis dosa yang saudara dan saya lakukan. Namun salib juga menunjukkan betapa Allah mencintai kita. Betapa rancangan Allah di atas segala rancangan iblis. Betapa Allah tidak membiarkan ciptaannya, saudara dan saya dan segala isinya binasa. Namun Injil menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya. Bahwa Allah setia. Dan kita adalah orang-orang lemah yang membutuhkan kasih Allah. Betapa dicintai saudara dan saya. Sehingga di saat badai menerjang, saudara, walaupun kita belum bisa melihat tangan Tuhan, walaupun kita belum bisa melihat kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu, walaupun kita belum melihat kalau ada perubahan di sini, namun kita tahu bahwa kita bisa percaya hatinya Allah. Kita tahu ada jaminan bahwa hatinya Allah mau yang terbaik buat saudara dan saya. Kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang percaya, yang mengasihinya, dan yang terpanggil untuk kerajaannya. Itu memberikan kita kekuatan, saudara, kepastian untuk percaya. Walaupun angin lagi kencang-kencangnya. Ketika orang dunia bilang, sudah lu tenang-tenang, lu tarik diri, sah. Kita bisa bilang, beta mau ambil langkah iman. Karena beta tahu walaupun ini sudah ada perubahan, Tuhan sudah mungkin mau buat beta binasa. Kalau Tuhan Yesus saja diberikan buat setiap kita, beta juga mau ambil langkah iman. Beta mau percaya. Amin, saudara?
ayatnya yang ke-30 dan 31. Dikatakan bahwa tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka poin nomor 3, kembali berfokus pada Kristus. Poin nomor 3, kembali berfokus pada Kristus. Sama seperti Petrus, saudara, mungkin setiap dari kita sudah merasa tenang. Mungkin setiap dari kita sudah mengambil langkah iman. Mungkin setiap dari kita sudah memiliki pandangan yang benar. Kita sudah mengerti esensi Injil. Kita sudah mengerti kalau Tuhan itu Tuhan yang baik. Namun, ketika angin begitu kencang, badai begitu hebat, kita terombang-ambingkan, sakit di hatinya tidak padam-padam, kita bisa hilang fokus. Dan sama seperti Petrus, kita bisa tenggelam kembali. Padahal kita sudah di atas air, saudara. Kita sudah melangkah ke sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Saya mau tanya saudara, menurut saudara untuk menyelamatkan murid-murid di zaman itu, saudara, di kala itu, apakah Yesus perlu turun sendiri untuk menyelamatkan mereka? Apakah Yesus perlu turun dan berjalan di atas air dan menyelamatkan mereka di kala itu? Apakah tidak ada malaikat-malaikat Allah yang begitu luar biasa dan banyak itu untuk menyelamatkan mereka? Saya rasa ada, saudara. Namun Yesus, Sang Anak Allah dan Allah itu sendiri, dia rela untuk turun. Dia terjun langsung ke lapangan, dia turun langsung ke air itu. Dia menginjakan juga kakinya di situ. Dia rela untuk turun di situ, saudara. Ia berjalan di atas air bukan untuk mengajar murid-muridnya cara berkhotbah di atas air. Tidak, saudara. Dia turun, dia berjalan langsung di atas air untuk menunjukkan bahwa Allah di waktu-waktu terberat sekalipun di hidupmu, di waktu-waktu yang sepertinya tidak ada lagi harapan, di waktu-waktu yang sepertinya di titik terendah hidup saudara tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi masa depan, Allah tetap Tuhan yang berkuasa dan rela. Ia rela dan ia mau untuk melangkahkan kakinya untuk menjumpai engkau, bahkan di titik terendah sekalipun. Saya percaya ini meninggalkan kesan yang sangat berharga di hati mereka, saudara. Seorang teolog, saudara, John MacArthur berkata bahwa pelajaran bagi murid-murid pada zaman itu adalah pelajaran yang sama bagi kita hari ini. Bahwa tidak ada alasan bagi umat Allah untuk takut. Tidak ada alasan untuk cemas, tidak ada alasan untuk gelisah, tidak peduli seberapa putus asa dan mengerikannya masalah yang kita hadapi. Namun di tengah-tengah semua itu tidak ada badai yang terlalu hebat. Tidak ada perahu yang terlalu rapuh. Tidak ada malam yang terlalu gelap. Sampai-sampai kita berada di luar jangkauan Allah. Sampai-sampai Allah tidak bisa turun langsung dan langsung mengangkat kita. Tuhan izinkan badai itu untuk menerjang hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Namun Ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktunya adalah waktu yang terbaik. Waktu yang tepat untuk saudara bisa betul-betul, ini kalau bukan Tuhan, maka betasan bisa seperti ini. Dengan Ia menunjukkan bahwa Ia berjalan di atas air, saudara. Bahwa Allah yang kita sembah itu tidak jauh. Allah yang kita sembah, Dia tidak jauh, namun Ia datang, Ia turun langsung, Ia mengerti setiap persoalan, Ia datang dan menghampiri kita dan Ia berkata, tenang, jangan takut, aku ini. Ia berkata, datanglah, ambillah langkah iman. Dan ketika Petrus jatuh, ia bertanya, kenapa? Hai orang yang kurang iman, kenapa engkau gelisah? Yohanes 16:33 berkata bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sendiri yang berkata ini, saudara. Ini bukan tulisan Yohanes, ini bukan tulisan Pak Peter, ini bukan tulisan Kak Justin.
Namun ini Yesus yang bilang sendiri. Dia bilang dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Dia sampai bilang kalau lu ikut beta lu sampai akan menderita. Dia tidak bilang kalau lu ikut beta lu akan baik-baik saja. Tapi dia bilang kamu akan menderita penganiayaan. Namun dia bilang apa saudara? Kuatkanlah hatimu sebab ia telah mengalahkan dunia. Memang benar kita tidak bisa tutup mata kalau masalah begitu nyata. Kita tidak bisa tutup mata kalau memang kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Memang kita tidak bisa tutup mata kalau hutang kita belum selesai. Ada yang harus kita kerjakan. Masa depan kita tidak sepertinya sudah gelap. Memang benar. Itu memang nyata. Namun kita juga tidak bisa lari saudara dari kebenaran yang sejati. Bahwa Allah yang kita sembah tidak jauh. Allah sang sumber pengharapan kita. Bahkan di dalam badai sekalipun ia dekat. Dan ia mengerti apa yang kita rasakan. Ia paham apa yang sedang saudara dan saya alami. Dan ia tahu betul bagaimana cara menanggulangi itu. Bagaimana cara ia bisa menyelamatkan saudara di waktunya Tuhan. Di waktu yang tepat. Yesus tidak perlu mati saudara. Yesus tidak perlu turun di atas, tidak perlu berjalan di atas air untuk menghampiri dan berjalan di atas air untuk menyelamatkan mereka secara langsung. Namun ia memilih untuk turun dan berjalan di atas air. Ia menunjukkan bahwa ia dekat dan ia benar-benar mengerti. Ia tidak perlu mati. Ia tidak perlu datang, tidak perlu tergantung di atas salib supaya kita memiliki hubungan dengan Allah. Namun ia mau dan ia rela untuk turun. Ia mengorbankan dirinya sendiri. Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal supaya setiap saudara dan saya memiliki hubungan dengan Allah. Betapa indah dan mahal Injil itu kalau kita pahami betul-betul saudara. Mungkin hari ini kita sedang mengalami tekanan, kita sedang mengalami badai yang begitu hebat, begitu menyakitkan. Sepertinya angin begitu kencang, sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi, sepertinya aku sudah mati. Namun mari kita fokuskan kembali pandangan kita pada Kristus. Marilah kita hidupi hari demi hari dengan mata yang tertuju pada Yesus. Karena dikatakan di Ibrani 12 bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya Kristuslah apa yang telah Yesus kerjakan dan pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita dapat percaya sama Dia. Artinya kita bisa percaya sama Kristus bukan karena kita bisa percaya, bukan karena kita memiliki ilmu itu saudara. Namun Roh Kudus yang mewahyukan itu sama saudara. Roh Kudus yang berbicara langsung sama kamu. Kristuslah jalan satu-satunya. Dan dari situ iman kita akan dibawa menuju sampai kesempurnaan. Berbuah bagi sesama kita, berbuah bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin seringkali kita ketika berdoa kita berkata aku. Namun ketika kita pahami Injil dengan benar, kita bisa berkata, Tuhan, apa yang bisa kita perbuat bagi dia? Tuhan, tolong dia Tuhan. Kita bisa menjadi berkat, iman kita bisa berbuah bagi sekeliling kita. Tidak hanya berfokus pada diri kita lagi saudara. Dan yang terakhir saudara, jika ada dari saudara yang sedang menghadapi badai dalam hal apapun, keuangan, mungkin kesehatan, tubuh atau jiwa, mungkin engkau sedang sakit secara fisik, atau saudara sedang mengalami depresi hari-hari ini, saudara sedang mengalami kesendirian, Tuhan tidak jauh dan Dia dekat saudara. Atau mungkin ada keputusan-keputusan besar yang harus saudara ambil di hari-hari dekat, dengan penuh keberanian. Untuk saudara, walaupun badai menerjang, aku mau tetap percaya, aku mau tetap tenang. Sebab aku punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berjanji dan Dia yang akan menepati. Aku punya Tuhan di atas segala Tuhan dan aku mau ambil langkah iman. Karena aku tahu aku tidak berjalan sendirian. Dan segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Dan walaupun aku gagal Tuhan, aku mau tetap memfokuskan diriku, mataku pada hidup, pada Kristus Bapa.